pemirsa, yang Anda lihat saat ini adalah visual terakhir dari Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat tadi dan terlihat saudara sejumlah warga atau pedagang ini menyelamatkan sejumlah barang-barang berharga. Sedikitnya hingga saat ini kami melaporkan kepada Anda 6 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa kebakaran berlangsung pada pukul 6 sore lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini merujuk lagi pada laporan dari warga sekitar kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Ini sebagaimana yang dilaporkan juga oleh Kompas.com belum lama ini bahwa kondisi saat ini di Pasar Taman Puring persisnya berlokasi di Jalan Kyai Maja, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Senin sore ini, 28 Juli 2025. Kebakaran memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Kebakaran bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi pada diri Anda. Bayangkan dan Bapak Ibu rasakan apabila kebakaran ini terjadi pada diri Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bisa jadi kebakaran tadi menimpa di antara Bapak Ibu sekalian. Kemudian, apa makna dari pakaian yang saya gunakan ini? Tentunya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pelajaran atau pesan. Tadi saya sampaikan, dengan kebakaran yang terjadi, kita harus selalu waspada dan selalu meningkatkan kesiapsiagaan. Saya minta Bapak Ibu sekalian untuk menarik pelajaran dari video tersebut dan dari pakaian yang saya gunakan. Apa makna dan tujuan? Silakan dengan perlahan Bapak Ibu mendiskusikan pelajaran apa dari kebakaran tadi, dari video tadi yang ditayangkan, dan apa makna dari pakaian yang saya gunakan. Saya minta Bapak Ibu sekalian silakan perlahan-lahan, tidak gaduh, cari teman, sahabat di depan, di samping atau di belakangnya untuk mendiskusikan pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu amati dari peristiwa tadi. Bisa jadi ada pesan tersembunyi yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Silakan mulai sekarang untuk berkelompok, bertiga, samping kiri kanannya atau depan belakangnya. Silakan. Tidak gaduh, mohon tidak gaduh. Ya, pelajaran apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari peristiwa tadi? Silakan. Mau di lantai boleh, mau di kursi boleh. Sudah semuanya? Silakan apabila sudah dapat kelompoknya. Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari peristiwa tadi? Dan apa makna pakaian yang saya gunakan pada hari ini? Silakan. Saya berikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Baik, silakan bergantian ya untuk berbagi dengan sahabatnya.
Pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kejadian tadi? Dan apa makna pakaian yang saya gunakan tadi? Silahkan ya, bagi yang belum kebagian untuk berbagi silahkan sampaikan ya. Waktunya 3 menit lagi. Kewaspadaan seperti apa yang harus kita lakukan atau kesiapsiagaan seperti apa dalam kita menghadapi bencana atau sebuah peristiwa yang tidak kita duga-duga ya. Yang bisa saja itu kita hadapi di depan. Karena tidak ada yang tahu. Silahkan, waktunya tinggal 2 menit lagi. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sebuah peristiwa yang bisa jadi sampai saat ini ya masih menyimpan luka ya, karena penyesalan, karena ketidaksiapan atau kurangnya kita maksimal dalam mengantisipasi atau tidak memahami, tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi kesiapsiagaan seperti apa dan kewaspadaan seperti apa yang mungkin Bapak Ibu pernah terpikirkan namun tidak dilakukan. Sehingga menjadi sebuah peristiwa yang menakutkan, bahkan mungkin bisa jadi menyakitkan hingga hari ini. Karena ketidaksiapan Bapak Ibu sekalian dan ketidakpedulian. Waktunya 1 menit lagi. Kemudian apa makna dari pakaian APD yang saya gunakan tadi? Pesan apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Waktunya tinggal 30 detik lagi. Kewaspadaan seperti apa atau kesiapsiagaan seperti apa yang mestinya kita bisa lakukan. Waktunya tinggal 15 detik lagi. $10, 9 dinar. Silahkan bagi yang belum untuk berbagi dengan sahabatnya. 8 dinar, 7 dinar, 6 dinar, 5 dinar, 4 dinar, 2 dinar,
1 dinar. Waktunya sudah habis. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kembali ke tempat duduknya semula. Baik, terima kasih yang sudah kembali ke tempat duduknya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tentunya saya memahami ya sebuah peristiwa tersebut tentunya bisa jadi itu menjadi trauma yang terus berkepanjangan, betul-betul. Dan bisa juga itu menjadi peristiwa yang tidak akan pernah hilang dari ingatan. Itu peristiwa masa lalu yang justru akan membebani Bapak-Ibu sekalian sampai hari ini. Saya meminta kepada Ibu atau Bapak yang mau berbagi dari peristiwa tadi apa pelajaran yang bisa diambil, ya, kemudian bisa di-share kepada teman-temannya atau bisa jadi di antara sahabat semuanya pernah mengalami peristiwa yang sama. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu untuk bisa berbagi di depan. Silakan Ibu. Mohon dari Ibu-ibu dulu boleh. Mohon panitia mic-nya mau di situ atau mau naik di panggung Ibu? Oh di situ aja. Baik, Ibu-ibu dulu dari Ahwat dulu. Silakan Ibu perkenalkan dari mana, pelajaran apa atau peristiwa apa yang pernah mungkin Ibu alami dan hingga berbekas atau hingga saat ini menjadi sesuatu yang mungkin menyakitkan atau mungkin menjadi peristiwa yang sulit untuk dilupakan. Silakan Bu, untuk berdiri boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Santia dari Kota Gresik, Bapak. Ini bagus juga ya ini kasus kebakaran ini. Yang saya alami real ini Pak dari keluarga besar saya. Kebetulan almarhum ibu saya itu ber9 saudara. 2 tahun lalu almarhum dari adik ibu saya yang tinggal di Jakarta. Itu beliau tinggal di rumah Cipulir, Gang Panjang tuh. Hanya suami dan istri umur sekitar 60. Itu pada waktu Ramadan mau Idul Fitri Pak. Nah suatu sore menjelang buka puasa, qadarullah rumah mereka itu terbakar. Karena mereka hanya tinggal berdua, kelihatannya bantuan itu datangnya agak lama. Sehingga adik ibu saya atau tante saya itu akhirnya meninggal di tempat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah ya buat Tante Ida itu almarhum. Kemudian suaminya segera dilarikan, diselamatkan ke rumah sakit yang terdekat dan rumah itu separuh terbakar. Nah, hikmah dari kasus kebakaran terutama ini di rumah tangga ya, yang menimpa bisa saja rumah tangga dimanapun, terutama ini kan lansia. Anaknya tidak tinggal di situ. Yang saya bisa ambil hikmahnya, nomor 1 itu kewaspadaan. Waspada atau antisipasi ya. Karena kebakaran ini bisa terjadi di mana saja. Nah, yang terjadi itu kan seringkali kita lalai. Mungkin ada konslet di listrik di rumah atau groundnya itu bermasalah. Kalaupun mungkin di ruko-ruko itu juga sistem pelistrikannya itu double-double. Nah, kemudian kebakaran ini kan sering tidak dipikir ya. Dan kalau kita emak-emak yang mau meninggalkan rumah tuh, saya biasanya berantisipasi juga. Saya berdoa gitu Pak. Mau keluar rumah ya Allah, selamatkan rumah saya, jaga rumah saya. Meskipun kosong, alhamdulillah hampir 30 tahun itu tidak pernah ada kebakaran. Tapi ya saya juga titip biasanya tetangga dan Pak RT gitu pamit.
Kalau mau ke Bogor ini juga saya pamit, ada tukang itu juga saya suruh jaga rumah. Nah, karena risiko dan peristiwa untuk kebakaran itu yang nomor satu adalah hilangnya nyawa. Ini kan sudah kejadian di keluarga besar saya. Kemudian hilangnya rumah itu juga bisa hangus semua, harta. Dan yang paling berat itu tadi Pak, trauma. Jadi kalau dalam psikologi itu PTSD atau Post Traumatic Disorder Syndrome itu mengganggu sekali sehingga dari stres, jadi anaknya atau sepupu saya itu dia tidak bisa tidur nyenyak, kemudian berulang kali itu kan teringat almarhum ibunya. Nah, qadarullah setahun sesudah kebakaran, sepupu saya laki-laki itu akhirnya meninggal. Bukan karena kebakaran itu Pak, bukan. Jadi kebetulan saya berprasangka baik bahwa ya Allah sudah menentukan begitu. Tapi itu ada korelasi juga, sudah orang tuanya meninggal. Jadi yang paling besar tadi itu PTSD hingga depresi yang berkelanjutan akhirnya menyusul orang tua. Nah, kemudian hikmah dari baju kebakaran. Damkar itu kan profesi yang high risk. Jadi mereka nomor satu fisiknya harus kuat. Kemudian mereka akan pakai rompi, masker, dan penutup kepala. Kakinya itu juga dilindungi oleh sepatu boot begitu ya. Artinya preparation untuk sebuah profesi itu harus juga terus diprediksi begitu kan. Kalau damkar dia juga bisa kehilangan nyawa, dia juga mungkin sesak napas atau menolong orang yang di dalam rumah yang kebakaran itu. Artinya bahwa antisipasi untuk punya pelindung, terutama kalau kita ini para pengusaha-pengusaha terutama yang punya riba begitu ya, moga-moga udah selesai dan bertaubat. Itu kan harus terus punya kewaspadaan bahwa sesudah kita lunas hutang, apakah bisnis kita bisa sustainable, apakah kita bisa meninggalkan legasi pada anak-anak kita, apakah kita ini bisa sedunia seakhirat dengan anak dan keluarga kita. Nah itu kan berkelanjutan. Nah, tapi saya bersyukur sekali bisa ikut the masterclass ini. Terima kasih untuk Ustaz Samsul dan tim Sari Award dan juga Bapak Ibu yang hadir. Begitu dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan buat Ibu. Terima kasih. Ya, jadi begitu luar biasa bahwa poinnya bagaimana kita selalu meningkatkan kewaspadaan kita. Ya. Dalam hal apapun, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, kesehatan, bisnis, itu kewaspadaan. Jadi pesannya banyak sekali. Memang itu hanya sebagai contoh aja kebakaran tadi. Ya. Mungkin dari bapak-bapak, Pak Ahe dulu, silakan mic-nya Kang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Ahi dari Sukoharjo. Ini mewakili dari grup Eka Sigit Ahi begitu. Ya. Luar biasa. Kesimpulan yang kami diskusikan adalah kebakaran itu gejala. Ada persoalan di dalamnya. Persoalan pertama yaitu adanya ledakan. Jadi permasalahan yang tidak segera diselesaikan akhirnya akan meledak. Tadi ada beberapa contoh, misalnya keluar masuknya karyawan yang terlalu tinggi, kemudian stok dan sebagainya, tidak ada ledakan. Yang kedua karena ada konsletting, jadi kerjaan-kerjaan yang tidak sesuai dengan flow yang telah ditetapkan, bypass ownernya kadang-kadang itu akan menyebabkan konsletting dan juga menyebabkan kebakaran. Nah, yang ketiga, ini kadang-kadang kebakaran tuh karena sengaja bermain api. Bermain api, entah itu ownernya dengan timnya, ownernya dengan itu semuanya.
Jadi itu sebenarnya kebakaran hanya gejala. Untuk itu baik. harus diantisipasi supaya tidak terjadi ledakan, tidak terjadi ada korsleting, dan juga supaya tidak terjadi bermain api, insya Allah kebakaran tidak terjadi. Nah sekarang sudah kadung terjadi ada kebakaran. Maka owner itu harus punya APB, alat perlindungan Diri. bisnis. Oh, bisnis. Ya, APB, ya. APB. Ya. Luar biasa nih istilah baru. Ya, jadi di mana APB-nya tadi adalah berarti kan kebal api. Memang owner harus kebal dari bermain api, ya. Ya, gitu. Bisa lebih spesifik nggak? Biar kita semua paham, betul ya? Karena di sini ada Gen Z juga kan? Ya, baik. Berarti kan harus betul-betul menjalankan muamalah secara syariah. Begitu. Kemudian ada juga itu mobil, apapun yang terjadi itu perlu ada mobil pemadam. Mobil pemadam nggak bisa dilakukan oleh ownernya, harus pihak eksternal. Maka harus ada pihak eksternal yang siap memadamkan dan mau memadamkan kebakaran yang terjadi pada tempat bisnis kita. Di dalam hal ini yaitu kita simpulkan pemadam adalah coach. Para coach lah, pihak luar lah yang tahu dari mana harus mulai dipadamkan, dari mana api yang mana yang harus dipadamkan, problemnya pintu masuknya dari mana, coach lah yang paham. Kemudian itu perlu namanya air peredam, yaitu dengan ilmu. Supaya air pemadam, mobil pemadamnya itu mudah untuk masuk, maka jalannya harus lebar. Ya, berarti pintu otak harus dibuka dengan selebar-lebarnya, tidak kemudian berpikiran sempit. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan sampai kita mendatangkan angin atau bahkan malah menghembus-hembuskan angin, karena itu justru akan memperbesar kebakaran tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ahe ya. Gimana, bisa mendapatkan pelajaran dari informasi Pak Ahe atau dari, maaf, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Cynthia ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pelajaran, dapat insight yang insya Allah akan bermanfaat buat kita. Baik, masih ada? Baik, ada mau berbagi? Boleh, silakan satu orang lagi ya. Ya boleh, mewakili. Perkenalkan dari mana Mas? Perkenalkan, nama saya Andika Stepu, dari Semarang Pak. Oh dari Semarang, Mas Andika. Ya, pertama ketika saya melihat tadi kebakaran ya, yang saya ingat satu peristiwa yang sangat membekas di kepala saya Pak. Sebenarnya itu tidak terjadi di saya, tapi itu persis di depan mata saya, itu teman saya sendiri. Jadi dia satu waktu ketika dia bangun tidur, ya istilah kita bangun tidur, dia kehilangan bisnisnya, kehilangan uang di dalam bisnis, kan kebetulan bisnis saya tuh, bisnis kita tuh di telco, pulsa Pak. Jadi beliau tuh kehilangan 2,5 miliar dalam waktu satu malam. Dalam satu malam, dan itu kejadiannya cepat sekali. Jadi hari berganti hari, itu seperti malapetaka gitu Pak. Jadi dia kehilangan 2,5 miliar, terus akhirnya, dan itu bukan utang ya, bukan utang ke bank, tapi utang supplier, jadi yang harus dibayar segera gitu. Dan ketika itu tidak bisa dibayar, jatuhnya adalah penggelapan. Jadi satu sisi ancamannya penjara, kedua dipecat dari pekerjaan, ketiga kondisi anak istrinya nggak bisa makan. Bahkan kemarin dia mengulang kisah itu dia sampai mau level mau bunuh diri lah gitu. Sampai seperti itu. Dan itu sebenarnya paranoid di bisnis, ketakutan kami seorang orang pulsa itu begitu Pak. Jadi tiba-tiba, dan banyak terjadi di teman-teman saya begitu. Bahkan yang terbaru, saya punya teman itu, saya melihatnya bagus-bagus aja gitu, keren-keren aja bisnisnya. Tapi tiba-tiba dia memecat 75% karyawannya. Dan itu kan berarti ada penyakit yang parah gitu. Nah terus ketika saya melihat Coach Arief menggunakan APD, nah itu juga sebagai alasan kenapa saya hadir di sini, kenapa saya belajar dari Januari, ya bukan karena masalah utang sih, tapi karena ketakutan saya. Saya takut, wah ini kalau kejadian ini menimpa saya, apa ya yang saya harus lakukan gitu. Loh bagaimana ya saya menghadapi keadaan yang benar-benar total malapetaka gitu Pak. Itu melihat teman saya melewati fase-fase hari demi hari,
itu wah luar biasa mengerikan gitu Pak. Bayangkan itu ancamannya penjara, harta benda habis, anak bini nggak terurus, wah itu hari-hari kita udah nggak bisa ngadapin gitu. Jadi itulah kenapa saya berusaha memantaskan diri dengan kewaspadaan penuh untuk ya seperti Coach Arief tampilkan tadi, bagaimana kita mempersiapkan diri dalam tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Itu sih, jadi kebakaran itu benar-benar apa ya, kita nggak tahu Pak, tiba-tiba bangun, tiba-tiba duit hilang 2,5 miliar kan mengerikan gitu. Mungkin itu aja Pak Arief. Baik, terima kasih Mas Andika. Berikan tepuk tangan buat Mas Andika ya. Jadi kewaspadaan itu kita selalu gitu kan. Kemudian juga kesiapsiagaan bagaimana kita juga harus hadir di dalam diri kita karena kita tidak ada yang tahu. Betul ya, seperti itu. Nah, demikian pun sama. Itu tadi baju APD bukan hanya itu sekedar sebagai properti biasa, itu nyata ya. Itu ya memang bagi kebetulan kan saya di manufaktur ya. Dan saat ini di Snaker itu sangat ketat sekali. Nah, sehingga itu baju sama lengkap sama masker itu luar biasa ya. Dari di Snaker itu memang menjadikan sebuah keharusan. Mungkin bisa jadi bagi sebagian sahabat yang tidak peduli tadi, tidak memahami, itu menjadi sebuah yang membebani, betul ya? Itu sepatu boot, baju tahan api, kemudian sama helm, sebetulnya yang standarnya saya tidak pakai semuanya, itu tentunya investasi yang tidak sedikit. Ada di sini yang mungkin dari pernah investasi itu ada, itu hampir 22 juta. Kan bagi kita kalau berpikiran pendek, tidak punya pikiran antisipasi maksudnya itu mahal, betul ya? Namun itu nilai menurut saya tidak sebanding kalau peristiwa itu terjadi. Betul ya? Bagaimana kalau kebakaran itu tidak terjadi, kemudian kita tidak bisa melindungi tim kita dengan pakaian yang memang standar. Nah, itu sebuah contoh, silakan Bapak Ibu bisa nanti maknanya di dalam bisnis seperti apa sih. Bisa jadi kebakaran bukan hanya kebakaran fisik. Karena Bapak Ibu tidak waspada dan tidak siap. Sehingga saat ini bisnisnya tutup atau hilang gara-gara kebakaran di laporan keuangannya. Kok senyum-senyum? Bisa jadi betul ya, laporan keuangannya merah ada? Oh sekarang Pak Iman enggak, luar biasa. Bisa jadi. Betul ya, kenapa kok bisnisnya enggak tumbuh? Karena enggak profit. Betul kan? Karena merah laporan keuangannya. Atau bisa jadi laporan keuangannya ya, yang terjadi di pengusaha luar sana itu kebanyakan laporan keuangannya itu tadi kebakaran juga. Kayak begini. Ada enggak yang begitu? Atau bahkan begini gitu, kayak rumput gitu, nggak naik, karena ketidaksiapan, ya kan kita tidak waspada. Jadi ini sebetulnya hanya sebagian contoh saja. Ya. Nah hanya tadi APD itu kalau kita tidak mempersiapkan, tidak dilakukan pelatihan bagaimana pakai APAR, bisa jadi di sini sahabat semuanya mungkin tidak paham bagaimana pakai APAR. Padahal di mobil ada ya, saya yakin saat ini di mobil ada, tapi itu hanya sebagai properti biasa aja. Namun itu padahal salah satu yang sangat vital. Karena kebakaran menjadi sebuah momok tadi kata Pak Andi sangat menakutkan. Bahkan menjadi sebuah trauma yang sulit tadi seperti Ibu sampaikan. Jadi pesannya adalah bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita dalam situasi apapun. Bisa dipahami sampai di sini? Jangan merasa bisnis kita baik-baik aja. Bos, perubahan itu akan selalu terjadi. Bagaimana kita bisa mengantisipasi, bisa memahami perubahan apa yang berdampak terhadap bisnis kita. Kalau kita kaitkan dengan bisnis. Jelas sampai di sini? Bisa dipahami? Pertanyaan saya, penting atau penting sekali untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita dalam hal apapun kehidupan ini.
Penting apa penting sekali? Kasih tahu sahabat sebelah kanannya, bos. Nak, kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam hal apapun, baik bisnis, keluarga, maupun bermasyarakat. Dan yang paling penting, ibadah kita. Kita sholat, kita puasa, itu adalah kewaspadaan kita untuk masa depan kita. Jelas, bos? Clear ya sampai di sini? Bisa dilanjut? Mau dilanjut atau mau isoma dulu? Baru mulai katanya Pak Nugraha ya. Belum dapat apa-apa kan? Memang belum masuk ke materi. Jadi gimana? Mau dilanjut apa mau isoma dulu? Lanjut isoma. Luar biasa ya. Baik, kalau begitu saya minta Bapak sekalian untuk berdiri. Silakan. Siap ya. Oke, kita ritual apa ini? Wus ya. Kita buang energi negatifnya ya. Siap ya? Oke, kaki kiri di depan, tangan kiri depan, kaki kanan belakang, tangan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.